Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Puspitasari dari Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang sifat magnetik senyawa koordinasi. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya tentang senyawa koordinasi. Oke, akan saya ulas sedikit tentang senyawa koordinasi. Jadi, senyawa koordinasi adalah senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antar ion logam atau logam dengan non-logam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat magnetik senyawa kompleks. Elektron sebagai partikel yang memiliki massa tertentu pada waktu geraknya akan menghasilkan momentum linear yang disimbolkan dengan P. Nah, P ini merupakan hasil kali antara massa dan kecepatan geraknya. Bisa dilihat di gambar di samping. Kita anggap titik hitam itu adalah elektron. Ketika elektron itu berada pada orbit inti atom XY, tetapi elektron itu berada pada sumbu X dan dia berputar berlawanan jarum jam, maka dia akan menghasilkan momentum linear PY sama dengan M dikali VY. Sedangkan ketika dia berputar searah dengan jarum jam, maka dia akan menghasilkan momentum linear P min Y sama dengan M dikali V min Y. Di samping momentum linear, pergerakan elektron yang mengorbit pada inti atom yang bersumbu XY juga akan menghasilkan momentum sudut yang biasa disimbolkan dengan LZ yang searah dengan sumbu Z. Bisa ini juga dengan LZ sama dengan PY dikali IX sama dengan M dikali VY dikali IX. Ketika pergerakan elektron yang mengorbit pada inti atom akan menghasilkan momentum sudut LZ yang searah dengan sumbu min Z, bisa kita lihat persamaannya adalah LZ sama dengan P min Y dikali IX sama dengan M dikali V min Y dikali IX. Nah, pergerakan elektron ini akan menghasilkan momentum sudut yang besarnya sama, akan tetapi mereka berlawanan arah. Ketika partikelnya bermuatan negatif pada saat mengorbit pada inti atom, maka dia akan menghasilkan momen magnetik yang arahnya berlawanan dengan arah momentum sudutnya, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Apabila dua elektron yang berpasangan, maka satu elektron akan mengorbit pada inti atom seperti gambar ini, dan satu laginya akan mengorbit pada inti atom seperti gambar ini. Nah, karena hal itu, momen magnetik yang dihasilkan akan sangat besar, akan tetapi berlawanan arah. Nah, akibatnya dua pasangan elektron ini memiliki momen magnetik yang harganya 0. Dalam atom, selain mengorbit pada inti atom, elektron juga berotasi pada sumbu rotasinya, seperti pada sumbu Z. Nah, ketika pasangan elektron berada pada sumbu Z, maka elektron yang satu akan berotasi pada searah dengan jarum jam, sedangkan elektron yang satunya berotasi berlawanan arah dengan jarum jam, seperti pada gambar ini. Ketika elektron berotasi searah dengan jarum jam, maka dia akan berotasi ke atas seperti pada gambar ini. Sedangkan ketika elektronnya berotasi berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia akan berotasi ke bawah seperti pada gambar ini. Momen magnetik terukur yang dimiliki oleh senyawa kompleks biasanya disebut dengan momen magnetik efektif yang disimbolkan dengan μ. Nah, momen magnetik efektif yang dimiliki oleh suatu kompleks ini merupakan hasil interaksi dari momen magnetik yang ditimbulkan akibat orbit elektron-elektron pada inti atomnya, dan juga merupakan momen magnetik
yang ditimbulkan akibat rotasi yang dari sumbu rotasinya. Nah, ketika suatu kompleks yang memiliki momen magnetik efektif yang harganya 0, itu biasanya disebut dengan diamagnetik. Nah, diamagnetik ini akan ditolak oleh medan magnetik eksternal. Sedangkan ketika suatu kompleks memiliki harga momen magnetik efektifnya lebih dari 0, itu biasanya disebut dengan paramagnetik. Nah, paramagnetik ini kebalikan dari diamagnetik. Maka dari itu paramagnetik akan ditarik oleh medan magnetik eksternal. Dalam eksperimen biasanya untuk mengukur momen magnetik efektif ini biasanya diukur dengan neraca magnetik Gauss. Seperti pada gambar ini. Pada gambar A, medan magnet eksternalnya tidak bekerja. Sedangkan pada gambar B, medan magnetik eksternalnya bekerja. Apabila si sampel itu merupakan paramagnetik, maka beratnya itu akan bertambah karena medan magnetik eksternalnya itu akan menarik si sampel. Nah, pada gambar C dia ditambahkan, anak neracanya ditambahkan supaya neracanya itu disetimbangkan. Nah, selisih berat anak timbangan ini akan dikonversikan menjadi harga momen magnetik efektif sampel. Nah, ketika sampelnya itu dia magnetik, maka magnet eksternalnya itu dia tidak akan bekerja. Jadi seolah-olah beratnya itu berkurang. Momen magnetik yang ditimbulkan oleh rotasi elektron-elektron di sekitar sumbu rotasinya akan lebih besar daripada momen magnetik yang ditimbulkan akibat orbit elektron yang mengorbit pada inti atomnya. Maka dari itu kontribusi momen magnetik yang ditimbulkan akibat orbit elektron pada inti atom seringkali diabaikan, khususnya untuk kompleks dengan atom unsur deret pertama. Nah, momen magnetik yang hanya ditimbulkan akibat rotasi elektron-elektron pada sumbu rotasinya itu biasanya disebut dengan momen magnetic spin yang disimbolkan dengan μs. Nah, besarnya momen magnetic spin ini tergantung pada banyaknya elektron yang berpasangan. Harga momen magnetic spin ini bisa dihitung dengan rumus μs sama dengan konsentrasi N dikali N plus 2 pangkat setengah. Nah, dengan demikian ketika elektron-elektron pada inti atom semakin banyak yang berpasangan, maka momen magnetic spin-nya berharga 0 dan kompleks yang bersangkutan akan bersifat diamagnetik. Begitupun sebaliknya, ketika semakin banyak elektron pada inti atom yang tidak berpasangan, maka momen magnetic spin-nya akan lebih besar dari 0 dan kompleks yang bersangkutan akan bersifat paramagnetik. Dari hal ini bisa diambil kesimpulan semakin banyaknya elektron yang tidak berpasangan, maka semakin besar harga momen magnetic spin-nya dan semakin besar pula momen magnetiknya. Baiklah, itu merupakan pemaparan dari saya sedikit banyaknya tentang materi sifat magnetik senyawa kompleks. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya Lita Puspitasari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.